Dan akhirnya waktu yang ditunggu tiba, para menteri sudah dikumpulkan. Begitu juga dengan Pangeran Muyong, Chan Makdong, Solmehwa juga hadir. Dan bahkan Raja pun hadir, semuanya berkumpul di Yongchonro. Chan Makdong pun sumringah karena sudah berkumpul semua. Pangeran Muyong lalu mengumumkan jika ia akan mengajukan petisi penunjukan putra mahkota dirinya. Dan tak mau kalah, Chan Makdong juga mengumumkan jika ia memberi hadiah untuk kenaikan tahtanya Pangeran Muyong, yaitu putra tunggalnya, pewaris Yongchonro. Pangeran Muyong memulai aksinya, dan Pangeran Muyong ingin semua menilai sendiri, lalu ia mempersilahkan sang pemilik asli dari Yongchonro datang, yaitu Hong Jeon. Dengan penuh percaya diri dan mata tajam, Jeon pun berjalan ke hadapan raja, memperkenalkan dirinya sebagai putri dari Hong Min-sik yang sudah dihilangkan nyawa oleh Chon Mak-dong, temannya sendiri. Para menteri pun langsung gaduh, sedangkan si raja tambah mumet saja. Dan akhirnya secara resmi, Pangeran Muyong mengumumkan, ia pun menceritakan jika 12 tahun yang lalu para pemberontak sudah menghilangkan nyawa raja dan memporak-porandakan sebuah keluarga. Dan dirinya adalah anak dari salah satu pemberontak itu. Wah, para menteri sontak langsung tambah gaduh. Ternyata benar dugaan mereka selama ini. Pangeran Boyong memerintahkan Chon Makdong untuk mengembalikan Yong Chonru ke pemilik yang sah. Chon Makdong masih percaya diri. Ia justru meminta raja untuk bersikap tegas dengan menangkap Pangeran Moyong. Tapi ternyata raja malah meleos. Chon Makdong masih saja angkuh dengan mengatakan apakah pilihan dari Pangeran Moyong dengan menjadikan Pangeran Ensong sebagai raja sudah tepat. Dan Chon Makdong pun menambahkan jika raja pilihan Muyong itu kini sudah tak ada di dunia. Tapi Chon Makdong jangan kesenangan dulu, karena Sol Mehwa langsung menimpali jika Pangeran Ensong baik-baik saja. Ia masih hidup. Pantas saja Chon Makdong merasa sombong, karena ternyata ia sudah mengutus pasukannya untuk membinasakan Pangeran Ensong. Tapi ternyata rencana busuknya itu sudah terbaca. Lalu disinilah peran Gosura dimulai. Ia berpura-pura menjadi Pangeran Ensong yang ternyata pangeran yang asli langsung menyergap para penghilang nyawa itu. Mendengar hal itu, senyum Chon Makdong pun seketika menghilang. Rencananya sudah gagal besar. Muyong lalu memanggil para penjaga istana. Jadilah kini pengawal istana dibagi menjadi dua kubu. Pangeran Muyong masih mencoba untuk membujuk ayahnya, tapi Chan Makdong pun mencoba memerintah raja agar tegas. Dan sang raja akhirnya menyerah, memerintahkan pasukannya untuk menurunkan senjata mereka. Chan Makdong tak terima, ia pun berteriak seperti orang gile. Dan datanglah Chon Junhwa dengan raut wajah kecewa. Ia meminta ayahnya untuk berhenti bertingkah. Wah, Junhwa ternyata sudah kembali ke asalnya. Ternyata saat Doksu bertemu ketua Serikat Riju dan mengkonfirmasi identitas Doksu sebagai putri dan pewaris yang sah dari Yongchonro, buku hitam keramatlah yang bisa membuktikan hal itu. Dan ternyata Junhwa juga bertanya langsung tentang kebenaran ayahnya yang sudah melenyapkan ayah Jeon juga ibu angkat. Junhwa pun langsung meringis, menangis pedih, lalu meminta maaf atas kebenaran yang terlambat ia sadari itu. Kini Junhwa meletakkan buku hitam sebagai saksi bisu, juga pedang terkutuk pemberian dari ayahnya. Junhwa meminta ayahnya untuk berhenti dan meminta maaf atas segala dosa-dosanya. Junhwa pun segera meninggalkan ayah dan pergi begitu saja. Si raja akhirnya merenungi perkataan Pangeran Muyong tempo hari dan akhirnya beliau pun berdiri hendak meninggalkan rapat itu. Chon Makdong dibutakan kemarahan. Ia merusak barang di sekitarnya dan kemarahannya itu membuat kobaran api menyala di Yongchonro. Hong Jen pun mendatanginya dan meminta penebusan dosa. Tapi Chon Makdong malah mengatakan jika keduanya itu mirip. Ia juga menantang Jeon untuk menikamnya. Tapi Jeon tak ingin disamakan dengan si Chon Makdong. Jeon tak terbawa emosi. Akhirnya ia meninggalkan Chon Makdong sendirian.
Harga diri Chon Mak-dong tercoreng dengan kobaran api yang menyala di sekitarnya. Pria tua bangka itu dengan santainya duduk di singgasana sambil mengingat masa lampau di mana ia yang masih belum menjadi siapa-siapa dan dianggap hina oleh setiap orang diajak bekerja sama oleh seorang bangsawan dermawan alias Hong Min-sik. Sedangkan di luar, bangunan itu sudah dilalap api. Junhwa pun hanya bisa menangis di luaran sana, meraung-raung memanggil nama ayahnya. Akhirnya semua kembali ke tempat asalnya. Chon Mak-dong pun tewas di singgasananya dan sang pangeran asli pun kini akhirnya menjadi raja. So Mehwa memutuskan untuk menjadi pengembara, sedangkan An Ho bertemu dengan kakaknya itu. Beliau lalu memberikan pedang milik Mu Yong. Ya, pangeran itu mengakui jika ia yang sudah memfitnah Mu Yong, tapi ia tak akan meminta pengampunan tentang hal itu. Si kakak mengatakan jika ia akan mengampuni ayah Mu Yong dan membiarkannya tinggal di istana. Mengingat dulu bisa saja ayahnya Mu Yong membinasakannya, jadi ia akan membalas budi. Tapi kakak akan menghapus segalanya tentang uang yang sudah mengendalikan kerajaan. Semua hal tentang Yong Chonru, ketua Chon, bahkan Pangeran Muyong sekalipun, yang kini memutuskan untuk keluar dari istana dan mencari jati dirinya. Sang raja akan menghapus itu semua dari buku sejarah. Dan Yong Chonru kini sudah hancur lebur. Ketua Serikat Hijau pun pasrah. Padahal Hong Jeon sudah memberikan Yong Chonru kepadanya. Tapi tak apalah, toh rencana mereka kini sudah berhasil. Dan masalah hutang Hong Jeon, ia akan menagihnya kelak. Dan karena kini para staf yang tersisa terbengkalai, Ketua Serikat Hijau pun membawa seluruhnya. Katanya ia akan membuat yang seperti Yong Chonru di ujung sana. Dan tak terasa setahun pun berlalu. Kini 4 sekawan itu mengelola sebuah penginapan sederhana di Namhee dengan slogan "Tamu adalah Raja". Kampung halamannya Gosura. Gosura bertindak sebagai kepala penginapan. Ia sungguh tegas dalam memilih staf hotelnya. Pokoknya akhir yang sungguh indah karena 4 sekawan kini sudah kompak kembali. Dan Lee Eun Ho juga Hong Dok-soo bisa bebas berpacaran. Junhwa juga sudah legowo. Tapi di akhir video, si Chon Mak-dong ternyata berumur panjang dengan pakaian lusuh dan uban di mana-mana. Ia mendatangi penginapan Namhee. Dan itulah akhir dari cerita Jack in Hanyang.